Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah terlihat sehat walafiat, terlihat gembira, terlihat ceria. Pada siang hari ini alhamdulillah kita hadir di tempat ini, berkumpul di tempat ini. Kita hadir bukan saja karena dorongan kemanusiaan, bukan saja kita hadir karena dorongan keadilan, dan lebih dari itu insya Allah kita hadir pada hari ini, pada siang hari ini karena dorongan akidah Islam. Takbir! Allah. Sebagaimana kita tahu saudara-saudara sekalian bahwa sampai hari ini, sampai detik ini, Palestina saudara kita masih terjajah, masih terus sengaja dilaparkan saudara-saudaraku sekalian. Bencana kelaparan dengan memboikot bantuan Gaza sungguh keterlaluan dan keadaan hingga kini tidak manusiawi. Pemboikotan terhadap para pembunuhan terhadap para jurnalis, para tim medis pun menjadi target prioritas Zionis Yahudi Israel, dan semua kekejaman itu dan kebiadaban itu tentu harus kita hentikan, dan kita hentikan. Takbir! Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kami dari Aliansi Muslim Peduli Palestina mengadakan aksi damai, aksi simpatik, aksi damai untuk membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza sekarang. Karena mereka adalah saudara kita Muslim, dan kita yang berada di sini itu adalah bagian dari umat Islam seluruh dunia. Takbir! Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa hal ini bisa terjadi? Penguasa Muslim yang menganut sistem kapitalisme dan individualisme hanya mementingkan diri sendiri saja. Malah justru mereka berjabat tangan dengan Zionis dan Amerika sebagai bapak kejahatannya. Takbir! Mereka seakan-akan hanya diam, mereka seakan-akan hanya abai, bahkan malah mengecam apa yang menjadi tindakan Hamas. Dan problem utamanya, masalah utamanya adalah pendudukan Zionis, perampasan tanah dan penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap tanah kaum muslimin, khususnya tanah di Palestina. Tanah Palestina adalah tanah kaum muslimin, milik umat Islam, dan wajib untuk dibebaskan dan diselamatkan. Oleh karena itu kami sekali lagi hadir di tempat ini, Aliansi Muslim Purwokerto Peduli Palestina, untuk melakukan aksi damai, memberikan pesan kepada dunia, hanya ada satu solusi tuntas untuk membebaskan Palestina. Takbir! Untuk selanjutnya saudara-saudara sekalian akan dibacakan tata tertib dari kegiatan aksi yang akan dilaksanakan hari ini, dan semua mudah-mudahan untuk mengikuti ketertiban yang ada. Silakan dibacakan. Sebelumnya kami bacakan tata tertib aksi sebagai berikut. Yang pertama, peserta wajib mengikuti aksi dengan damai, tertib, serta selalu menjaga kebersihan. Yang kedua, dilarang merusak fasilitas umum maupun tanaman di sekitar lokasi. Yang ketiga, peserta mengikuti seluruh tahapan aksi dengan semangat dan disiplin, tidak duduk selama kegiatan berlangsung. Keempat, peserta hanya menggunakan atribut resmi dari panitia seperti poster, spanduk, atau bendera aksi. Kelima, dilarang membawa senjata tajam atau barang terlarang lainnya. Yang keenam, apabila terjadi perusakan atau provokasi, dipastikan pelaku bukan bagian dari peserta aksi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman sekalian, sekali lagi seluruh peserta aksi yang memang berniat hadir pada kesempatan hari ini, mari kita luruskan niat kita, kita kuatkan tekad kita bahwa kita hadir di tempat ini itu adalah dalam rangka membela saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Oleh karena itu maka dimohon dengan hormat, dengan sangat, yang masih berada di bawah pohon, masih duduk-duduk, silahkan merapat ke depan untuk memberikan semangat kita pada hari ini.
Tentu kita awali dengan satu yel semangat kita, insya Allah ya. Kita akan membebaskan Palestina. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Belum kompak. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Bebas, bebas, bebaskan Palestina. Bebas, bebas, bebaskan Palestina. Bebas, bebas, bebaskan Palestina. Bebas, bebas, bebaskan Palestina. Hidup untuk Gaza, hancurkan Zionisme. Hidup untuk Gaza, hancurkan Zionisme. Kita pekikan takbir yang paling keras. Takbir! Allahu Akbar. Kurang keras takbir. Sekali lagi takbir. Allah. Allahu Akbar. Untuk acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 5 oleh Ustadz Mulki. Kepada Ustadz Mulki dipersilahkan. Takbir! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن
huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Mulki yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga bisa mengiringi acara aksi hari ini. Bapak dan Ibu para pengguna jalan, terima kasih banyak kepada bapak-bapak polisi yang hari ini bertugas dan warga Purwokerto semua yang kami hormati. Hari ini kami dari Aliansi Muslim Purwokerto Peduli Palestina menyelenggarakan aksi bela Palestina. Sekali lagi, aksi ini bukan sekedar turun ke jalan. Ini tentang nurani, iman dan kemanusiaan. Kita tidak membawa kebencian, kita tidak membawa pesan damai, kita membawa pesan damai dan doa untuk keadilan. Takbir! Untuk acara selanjutnya, kami panggil kepada orator pertama. Kami persilahkan kepada orator pertama, Ustadz Harun Ar-Rasyid, untuk dipersilahkan naik ke panggung orasi. Beliau adalah aktivis Islam dan praktisi etik syariah. Dipersilahkan. Kita iringi beliau dengan pekikan takbir. Takbir. Cek. Cek. Atas saja tuh, di atas. Di atas, di atas, di atas, di atas. Cek. Cek. Cek, cek. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih sehat? Masih semangat? Panas? Atau dingin? Panas. Insya Allah panasnya kita di sini itu belum seberapa ya dengan saudara-saudara kita di Palestina. Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah mabadah. Saudara-saudaraku kaum muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berdiri bukan sekadar berteriak, bukan sekadar mengangkat bendera, tapi untuk menyuarakan kebenaran yang telah lama dibungkam oleh dunia. Palestina, tanah suci yang diberkahi Allah, tempat para nabi menapaki kaki, kini masih terjajah, masih berdarah, masih menjerit di bawah derap sepatu tentara Zionis. Namun ironinya, ketika darah para syuhada belum kering, ketika anak-anak Palestina masih menangis mencari ayahnya yang gugur, dunia justru datang dengan solusi yang disebut solusi dua negara. Saudaraku, tahukah kalian apa itu solusi dua negara? Atau yang disebut sebagai two state solution? Itu bukanlah solusi, itu adalah perangkap, itu adalah legitimasi penjajahan. Mereka ingin kita percaya bahwa perdamaian bisa dicapai jika Palestina hanya diberi 22% tanahnya, sementara 78% tanahnya diberikan kepada penjajah Zionis Yahudi laknatullah. Oleh karena itu kami sampaikan bahwasanya secara fikih Islam ada 3 poin bahwasanya haram hukumnya kita menerima solusi dua negara. Yang pertama, mengakui solusi dua negara berarti mengakui keabsahan dan eksistensi negara kafir Yahudi, sekaligus mengakui keabsahan
dan perampasan tanah milik saudara kita kaum muslimin di Palestina. Sebanyak 78% tanah milik saudara kita di sana dirampas oleh Zionis Yahudi. Padahal perampasan tanah, barang sejengkal pun itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahoda sibra minal ardi zulman fa innahu yutawaffaqahu yaumal qiyamati sab'in ardina." Barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka pada hari kiamat ia akan dikalungkan dengan tanah itu 7 lapis bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Poin yang kedua, kenapa kita harus menolak haramnya solusi dua negara? Yang bahwasanya ketika kita mengakui itu berarti kita mengakui Palestina dan Israel sebagai sebuah negara, dan artinya negara tersebut mereka akan berdamai. Sedangkan dalam Islam haram hukumnya kita itu menyerahkan perdamaian kepada orang-orang yang dia telah merampas tanah kita, apalagi mereka adalah orang-orang Yahudi Zionis. Rasulullah bersabda bahwasanya ketika tanah kita itu diambil, maka kita harus berjihad untuk melawannya. Dan ini telah disepakati oleh 4 imam mazhab dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Ketika mereka merampas, ketika mereka menduduki tanah kita, wajib bagi kita fardu ain untuk membelanya dan mengusir mereka dari tanah kita. Yang ketiga, bahwasanya ketika kita itu mengakui solusi dua negara, artinya kita telah memberikan kesempatan mereka untuk menguasai kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 141, "Wala yaj'alahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Bahwasanya sekali-kali tidak akan Allah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai kaum muslim. Ayat ini ditafsiri oleh Imam As-Satibi di dalam Al-Muwafaqat juz 1 halaman 156. Bahwasanya beliau menyampaikan ayat ini bukan kabar, ayat ini bukan sebuah berita, akan tetapi ayat ini adalah sebuah takrir, sebuah hukum syara, sebuah penetapan hukum syara bahwasanya haram hukumnya ketika kita itu menyerahkan atau kita memberi jalan kepada orang kafir untuk menguasai kita. Ketika kita itu menyerahkan solusi dua negara, sama saja kita itu telah membiarkan mereka untuk menguasai kita, menguasai tanah saudara kita di Palestina, yang hakikatnya tanah itu adalah tanah milik kita semuanya sebagai tanah khorojiyah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apakah itu sebuah keadilan manakala saudara kita punya tanah dirampas dan sekarang sisanya 78% telah menjadi milik orang Zionis, sedangkan saudara kita hanya kebagian 22%. Untuk itu mereka meminta berdamai, mereka meminta kita itu bersama-sama berdamai berdampingan. Apakah ini adil saudara-saudaraku? Tidak. Apakah ini termasuk kemerdekaan? Padahal negeri kita di pembukaan Undang-Undang 45 di sana ditegaskan bahwasanya kita menentang seluruh jenis penjajahan di muka bumi ini. Oleh karena itu kami serukan kepada saudara-saudaraku semuanya, baik yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia, bahwasanya kita harus segera menolak solusi dua negara, karena ini adalah hakikatnya kita mengakui penjajahan yang sedang dilakukan oleh Zionis dan para sekutu-sekutunya. Oleh karena itu kita harus ingat saudara-saudara kita yang di sana telah gugur, entah berapa ratus, sudah lebih dari puluhan ribu saudara kita gugur di sana. Dan ini termasuk pengkhianatan ketika kita itu diam, ketika kita itu tidak berupaya menyerukan kepada dunia bahwasanya kita harus menolak solusi dari dua negara ini. Solusinya apa saudaraku semuanya? Solusi tuntas atas Palestina adalah dengan menerapkan syariat Islam secara kafah dalam bingkai khilafah. Jihad dan khilafah solusi utama bagi
Palestina. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Takbir. Sudah Allahu seharusnya kita Akbar. angkat suara, kita tidak diam, kita sampaikan kepada dunia bahwasanya kita harus berjuang, harus segera membebaskan Palestina. Solusi tuntas jihad dan khilafah. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bebas, bebas, bebaskan Palestina. Bebas, bebas, bebaskan Palestina. Tegakkan khilafah, hancurkan Zionisme. Tegakkan khilafah, hancurkan Zionisme. Takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya solusi dua negara itu adalah bukan solusi. Tapi saudara-saudara sekalian, angkatlah apa yang ada di tangan-tangan kalian. Angkat tinggi-tinggi biar terlihat oleh dunia. Itulah solusi yang hakiki untuk membebaskan Palestina dengan jihad, dengan khilafah. Takbir. 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 Masih semangat? Oke, kita lanjutkan kepada orator kedua. Kami panggil kepada Ustadz Budiman, pengamat sosial politik Banyumas. Dipersilahkan untuk menaiki panggung orasi. Kita sambut dengan takbir yang paling meriah. Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini, belum makan siang. Supaya semangat saya ingin berpantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, Cakep. jangan lupa membeli jambu biji. Barang siapa yang menjawab salam saya, insya Allah tahun depan naik haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku semua seiman dan seislam, marilah kita pertama-tama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa hadir di sini bersama-sama untuk menyuarakan pembelaan kita kepada Gaza Palestina yang sekarang ini sedang mengalami kezaliman yang luar biasa dari Yahudi laknatullah. Kenapa kita kumpul di sini? Karena kita ingin menyuarakan dan sekaligus ini merupakan hujah bagi kita semua di yaumil hisab. Yang kedua, saudara muslim di Gaza Palestina adalah saudara-saudara kita semua. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dan ini merupakan pembuktian kita di hadapan Allah nantinya di yaumil hisab. Karena banyak kaum muslimin di negeri ini, bahkan penguasa-penguasa rezim muslim hari ini tidak pernah
atau jarang atau tidak melakukan pembelaan kepada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Mereka bahkan melakukan pengkhianatan-pengkhianatan kepada Gaza, Palestina. Bentuk pengkhianatan pertama, Israel. Apa artinya kutukan? Ini bukan seperti negeri dongeng yang ketika dikutuk mereka menjadi batu, tetapi ini adalah bentuk pengkhianatan. Yang kedua, bentuk pengkhianatan yang kedua adalah mereka hanya mengirimkan obat-obatan, tetapi tidak mengirimkan tentaranya kepada Gaza, Palestina. Obat-obatan memang penting, tetapi tidak semuanya. Karena analoginya, ketika saudara kita dizolimi, dibantai, maka tindakan kita harus membela, bukan memberi obat. Pengkhianatan yang ketiga, mereka hanya bisa memberikan makanan, walaupun makanan itu penting, tapi ini bukan hakikat dari penyelesaian permasalahan. Yang mereka butuhkan hakikatnya adalah tentara untuk melakukan jihad fisabilillah ke Gaza, Palestina. Pengkhianat yang keempat adalah mereka hanya melakukan boikot terhadap produk-produk Israel. Apa artinya boikot? Toh ternyata Israel masih kaya raya dan mereka tetap memerangi saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Pengkhianat yang berikutnya, mereka ingin melakukan solusi dua negara, dan ini adalah bentuk keharaman karena ini adalah penjajahan yang diakui. Ibarat kata, ketika rumah kita disatroni oleh maling, kemudian apa yang kita lakukan? Kita hanya membagi rumah kita menjadi dua, yang satu untuk maling dan yang satu untuk kita. Apakah itu solusi bagi kita? Bukan. Dan ini adalah suatu pengkhianatan yang luar biasa kepada kaum muslimin. Oleh karena itu, solusi yang sebenarnya adalah pengiriman tentara-tentara kita ke negeri Palestina untuk melakukan jihad fisabilillah, dan kita mendirikan khilafah yang nantinya akan menyerukan jihad fisabilillah. Takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. Itulah solusi yang sesungguhnya. Hakikat dari semua hakikat solusi yang mereka butuhkan adalah kemerdekaan dari saudara-saudara kita yang ada di sini. Insyaallah itu dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Takbir. 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 Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Selanjutnya kita panggil aktivis kita, aktivis penggerak perubahan, beliau Ustadz Yahya Hussein. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Masih belum kehujanan? Masih. Pengen hujan apa ora? Ora. Gerimis ya? Ya Allah, berikan rahmat-Mu dari langit ya Allah, dengan gerimis Amin, saja, ya jangan Allah, hujan. amin. Allahumma Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Saudara-saudara sekalian, warga kota Purwokerto, pada sehat, Bok? Alhamdulillah. Seger waras aja pada mangan beras. Amin. Mangannya segak. Kita hadir di sini di tengah curahan rintik-rintik gerimis yang insya Allah membawa berkah. Bukan sekedar menjadi saksi,
Tapi catatlah bahwa panjenengan semuanya, kita semuanya adalah pelaku sejarah, pelaku yang akan dicatat tidak hanya oleh media massa online, Takbir. tetapi malaikat dan Allah menyaksikan bahwasanya kita adalah orang-orang yang peduli dengan penjajahan di Palestina. Takbir. Apakah panjenengan merasa bagian daripada saudara kaum muslimin yang ada di Palestina? Ya. Apakah sakit mereka Anda rasakan juga? Kalau tidak, hati-hati. Setidaknya nurani kita dipertanyakan kesehatannya. Sudah check up? Belum ya? Hati-hati. Itu kena penyakit hati karena kita tidak peduli dengan saudara kita kaum muslimin yang ada di sana. Setelah melakukan pembantaian 2 tahun tanpa henti, setidaknya 70.000 nyawa melayang di tanah Gaza. Tidak kurang 200.000 ton bahan peledak sudah meluluh lantakan Gaza. Sekarang penjajah yang diinisiasi oleh Amerika, pro-Zionis, ngomongnya melakukan gencatan senjata. Percaya kita? Tidak. Percaya? Tidak. Lihatlah, Amerika itu sudah kehilangan muka. Ibaratnya gencatan senjata ini adalah ketika ada anjing kerah. Tahu? Ada apa? Anjing kerah, kerah bahasa Purwokerto, Banyumas, gelut. Nah ya, nek menungsa gelut, nek kewan apa? Kerah. Kemudian dia mengalami luka-luka, dia berhenti sejenak. Strategi pause, strategi untuk beristirahat sebentar sambil menjilati luka-lukanya karena porak-poranda diserang oleh perlawanan rakyat Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini strategi busuk di mana Amerika sedang memperlihatkan wajah sok damainya dengan melakukan gencatan senjata. Faktanya tahukah kita bahwasanya Amerika justru orang yang mendukung agresi Palestina oleh penjahat Zionis. Jangan percaya wajah manis Donald Trump, wajah manis kapitalisme yang selalu dibungkus dengan nafsu birahi untuk menjajah, memporak-porandakan negeri muslim. 70.000 nyawa melayang karena nafsu penjajahan mereka. Setidaknya mereka ingin mengembalikan tawanan, tetapi yang lebih besar lagi, mereka ingin menjadikan penduduk Gaza eksodus sehingga Gaza bisa dikontrol. Inilah hakikat penjajahan. Dan pada masa jeda gencatan senjata ini sudah bisa dipastikan Amerika mendukung 100% penjajahan Israel, penjajahan Zionis. Mereka tidak hanya mengirimkan bantuan makanan dan obat-obatan, tetapi juga mereka mengirimkan pasukan dan senjata secara tidak resmi, bahkan senjatanya resmi. Untuk itu, marilah kita serukan bahwasanya penjajahan tidak akan pernah berhenti, karena penjajahan Zionis Israel hanya bisa dihentikan bukan dengan bahasa diplomatik, tetapi dengan bahasa senjata. Semangat! Dengan bahasa apa? Senjata. Siapa yang punya senjata? Militer. Dengarkan wahai, dengarkan sekalian para militer, Bapak Prabowo, panjenengan sudah diamanahi negeri ini dengan negeri yang begitu luas, bahwasanya penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Setidaknya Anda berpatokan dengan itu dan tidak akan pernah mengatakan solusi dua negara untuk bangsa Israel dan Palestina. Setuju? Setuju. Dan ingatlah keimanan, wahai para penguasa, wahai para jenderal yang akan dipertanyakan di hadapan Allah
ketika kalian mampu menggerakkan pasukan untuk membebaskan saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, tetapi diam saja. Tidak takutkah kalian kepada Allah? Tidak takutkah mereka akan menuntut kalian di hadapan Allah? Maka kita tidak akan percaya apapun janji manis Zionis, karena Allah sudah berfirman, mereka selalu mengingkari janji. Sepakat? Sepakat. Tolak gencatan senjata, dukung Palestina, tegakkan khilafah, tingkatkan tentara dan militer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah kepada. Sesungguhnya penjajahan di atas dunia belumlah dihapuskan. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, wahai saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita hadir di alun-alun Purwokerto ini untuk menyuarakan solusi tuntas untuk masalah Palestina, yaitu dengan jihad dan khilafah. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan kepada dunia, kita serukan kepada dunia, kita serukan kepada umat Islam di seluruh dunia agar senantiasa bersatu di dalam naungan khilafah Islamiyah. Takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian, peserta aksi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aksi ini masih terus berlanjut dan belum selesai. Oleh karena itu, mari mohon kepada para peserta aksi untuk merapikan kembali barisannya. Baik akhwat maupun rijal, silakan untuk merapikan kembali. Masih semangat insyaallah semuanya, karena masih ada beberapa orator yang belum tampil dan akan semakin memanaskan alun-alun Purwokerto ini. Takbir. 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 Takbir yang paling kencang. Takbir. Allahu Akbar. Untuk selanjutnya kita panggil aktivis dan praktisi pendidikan. Beliau si Wowo, tapi bukan si Wowo yang di sana. Ini adalah Ustadz Wibowo. Tafadhol maskuro, sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Takbir. Ustadz Muhammad Wibowo. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah kaum muslim semuanya yang dirahmati oleh Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak polisi yang terhormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Banyumas Raya sekitarnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Sementara saudara-saudara kita di Palestina banyak yang sekarat. Pagi tadi kita masih bisa sarapan, sementara saudara-saudara kita masih kelaparan. Di satu sisi kita bersyukur kepada Allah, di sisi lain kita bersedih karena saudara-saudara kita dalam keadaan yang sulit gara-gara negerinya sampai detik ini masih dijajah oleh Israel, laknatullah alaihi. Takbir. Allahu Akbar. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam terlimpah curah pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.
Semoga kita berada dalam barisan beliau. Takbir. Allahu Akbar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita selaku kaum muslim, kita memiliki satu risalah. Kita adalah satu umat. Kita punya satu tujuan. Bebaskan Gaza, Palestina. Takbir. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Islam. Risalah Islam bukan hanya untuk Arab. Risalah Islam bukan hanya untuk orang-orang yang ada di sana. Risalah Islam untuk seluruh umat manusia seluruh dunia. Takbir. Risalah Islam tidak hanya mengatur perkara ibadah. Risalah Islam tidak hanya mengatur bagaimana sholat, puasa, zakat, haji. Risalah Islam mengatur pergaulan, mengatur ekonomi, mengatur pendidikan, mengatur hubungan suami istri, bahkan sampai mengatur hubungan antar negara. Itulah risalah Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita umat manusia, dan merupakan bentuk kasih sayang Allah untuk seluruh umat manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kadang orang sibuk memperbaiki akhlak, lupa saudaranya sampai detik ini masih menderita, masih dijajah, masih dibombardir, masih di bumi hanguskan dan terusir dari rumahnya sendiri. Sementara kita kaum muslim enak-enak duduk di sini berdiri, kemudian tidak peduli. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang peduli, orang yang semangat membela saudara kita di Gaza, Palestina. Takbir. Allahu Akbar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita memiliki satu risalah yang berfungsi sebagai rahmatan lil alamin, yang berfungsi menjadi rahmat bagi seluruh alam, melindungi tidak hanya umat Islam tapi seluruh umat manusia dari aneka macam kezaliman penjajahan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita punya satu risalah Islam, dan kita adalah satu umat Islam, dan kita selaku satu umat telah disampaikan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ihwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kalau kita masih mengaku Palestina saudara kita, tentu kita akan peduli, tentu kita akan memberikan dukungan, dan tentu kita akan memaksimalkan sekuat tenaga kita untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Dan wabil khusus buat para pemimpin negeri-negeri kaum muslim, ketika Palestina dijajah oleh Israel mengirimkan tank baja, maka pemimpin negeri-negeri kaum muslim jangan hanya menghujat saja, tapi kirim juga senjata. Mereka mengirim tank baja, kita kirim tank baja. Mereka mengirim pesawat terbang, kita kirim juga roket untuk menembak, membunuh, hanguskan penjajah tersebut. Takbir! Allahu Akbar. Kita harus betul-betul menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik. Umat Islam tidak bisa diremehkan, disepelekan. Dan satu-satunya solusi agar umat Islam seluruh dunia bersatu, umat Islam seluruh dunia memiliki kekuatan dan akan menghabisi aneka macam penjajahan, hanya ada satu solusi, yaitu bersatunya umat Islam dalam naungan khilafah Rashidah ala minhajin nubuwah. Takbir. Allahu Akbar. Nahnu nurid khilafah Islam
Islamiyah. Takbir. Allahu Akbar. Dengan adanya khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh seorang khalifah, maka jutaan tentara di negeri-negeri kaum muslim akan bermanfaat. Jutaan tentara di negeri-negeri kaum muslim yang saat ini kekuatannya sangat luar biasa, yang saat ini persenjataannya juga hebat, yang saat ini kekuatannya sangat ditakuti oleh negara-negara kafir, antek-antek penjajah itu. Ketika digerakkan, maka sebagaimana di awal tadi oleh pembawa acara disebutkan, penjajahan di atas dunia saat ini belum bisa dihapuskan, tapi dengan bersatunya seluruh kaum muslim dalam naungan khilafah, penjajahan di atas dunia benar-benar dapat dihancurkan. Takbir. Allahu Akbar. Wahai kaum muslim yang dirahmati oleh Allah, terakhir kami ingin mengingatkan bahwa kita punya satu tujuan. Tadi pertama satu risalah Islam. Yang kedua satu umat Islam. Umat Islam ini satu, semuanya bersaudara. Tidak boleh kita sama sekali tidak mempedulikan saudara kita. Kita wajib peduli. Dan yang ketiga, kita punya satu tujuan. Apa tujuan kita? Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan di dalam Az-Zariyat bahwa tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita selaku manusia diciptakan oleh Allah untuk tunduk, untuk patuh, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dalam ritual, tidak hanya dalam ekonomi, bahkan sampai ngurus negara, hubungan dengan antar negara kita pakai Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, peserta aksi bela Palestina yang dirahmati oleh Allah. Terakhir, kami ingin sampaikan di menit-menit terakhir ini bahwa ketika kaum muslim meminta bantuan, wajib hukumnya kaum muslim memberikan bantuan. Wa in tansurukum fid-din fa alaikumun nasr. Jika mereka meminta bantuan atas nama agama, maka wajib kalian memberikan bantuan kepadanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, apa yang kita lakukan di sini? Apakah kita dalam rangka untuk aksi membela Palestina? Betul? Apakah kita menolak penjajahan di Palestina? Betul? Maka insya Allah apa yang Anda korbankan, apa yang Anda laksanakan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terakhir, sebagai penyemangat kita, wajib bagi seluruh kaum muslim untuk terus memperhatikan saudara kita di Palestina. Sebarkan kabar-kabar mereka, jangan sampai kabar mereka tertutupi oleh kabar-kabar yang tidak penting. Sebarkan kepedulian kita kepada seluruh kaum muslim di seluruh dunia agar terus memberikan dukungan kepada saudara kita. Dan sebarkan pula ide-ide Islam agar semakin tersampaikan kepada seluruh dunia ide-ide penerapan syariat Islam secara kafah, kembalinya khilafah dalam naungan khilafah menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Dan dengan itulah janji Allah dari risalah Rasulullah SAW akan terwujud kembali, yaitu tegaknya kembali khilafah ala minhaji nubuwah rasyidah as-saniyah. Takbir! Allahu Akbar. Jamaah sekalian, terakhir, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan atas tegaknya khilafah tersebut, dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma save Palestine! Save Palestine! Free, free, free Palestine! Free, 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 free Palestine! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Islam bersatu, tidak bisa dikalahkan. Kirim tentara, bebaskan Palestina. Islam bersatu, tak bisa dikalahkan. Islam bersatu, tak bisa dikalahkan. Islam bersatu, tak bisa dikalahkan. Kirim tentara, bebaskan Palestina. Kirim tentara, bebaskan Palestina. Takbir. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam ketika disatukan dalam naungan khilafah, maka umat Islam pasti akan bisa segera membebaskan Palestina hanya dengan hitungan hari saja. Betul apa tidak? Betul. Betul. Oleh karena itu maka sesungguhnya kita yang hadir di sini akan menyuarakan kembali dan terus kembali untuk yang kesekian kalinya bahwa solusi tuntas persoalan umat Islam, persoalan Palestina itu adalah dengan tegaknya khilafah. Takbir. Allahu Akbar. Maju, bergerak, tegakkan khilafah. 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 Tegakkan khilafah, hancurkan Zionisme. Tegakkan khilafah, hancurkan Zionisme. Tegakkan khilafah, hancurkan Zionisme. Tegakkan khilafah, hancurkan Zionisme. Takbir. Allahu Akbar. Untuk orator selanjutnya kami panggil kepada Ustadz Fakih. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kaum muslimin Purwokerto dan sekitarnya, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka untuk membela dan mendukung Palestina. Masih semangat? Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang muslim menelantarkan muslim lainnya di mana di tempat dilanggar kehormatannya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan melantarkan dia di mana di tempat ia sangat membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita mendukung perjuangan rakyat Palestina yang saat ini sedang mendapatkan ketidakadilan dalam bentuk penjajahan oleh Zionisme. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia,
sesungguhnya kita sebagai seorang muslim sepatutnya mendukung perjuangan rakyat Palestina dengan kemampuan dan ikhtiar kekuatan kaum muslimin sendiri. Karena apa, saudara-saudara? Sesungguhnya penyelesaian atas persoalan Palestina ini, pendudukan Zionisme dan juga penjajahan Zionisme serta Amerika Serikat tidak pernah akan menyelesaikan kondisi kaum muslimin Palestina. Bahasa yang sangat bisa dilakukan atau patut untuk diperjuangkan hanya dengan jihad dan khilafah. Kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya kaum muslimin dengan muslim yang lainnya adalah satu tubuh. Maka sudah selayaknya kaum muslimin membantu kaum muslimin yang lain. Oleh karena itu, sesungguhnya penyelesaian perdamaian, gencatan senjata dan juga solusi two state Palestina tidaklah akan menyelesaikan persoalan Palestina. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul innal hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi malaka miwaliyyin wala nasir." Tidak akan pernah rela orang-orang Yahudi dan Nasrani kecuali kita kaum muslimin mengikuti dan bertukuk lutut dalam agama serta milah mereka. Karena itu katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah lah petunjuk yang benar. Setelah datang kebenaran yang nyata berupa ilmu, dan sesungguhnya tidak ada penolong kecuali dan pelindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, karena itu sudah jelas bahwa penyelesaian dalam pandangan Islam atas Palestina kecuali dengan jihad dan khilafah. Kenapa? Karena sesungguhnya jihad itulah yang akan memberikan serangan yang seimbang dengan tentara-tentara penjajah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu bimisli ma'tada 'alaikum." Maka siapa saja yang menyerang kalian, maka seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadap kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qatiluna fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum." Maka perangilah siapa saja orang-orang yang telah memerangi kalian. Imam Ibnu Qudamah di dalam tafsirnya menyatakan bahwa jika penduduk suatu negeri muslim diperangi oleh orang-orang kafir, maka wajib bagi seorang muslim atau penduduk muslim di negeri tersebut untuk melakukan serangan. Apabila kewajiban tersebut belum mampu untuk menghilangkan serangan dari orang-orang yang menduduki negeri muslim tersebut, maka wajib bagi muslim yang ada di sekitarnya melakukan atau memerangi dan membantu memerangi negeri tersebut. Karena itulah sudah sepatutnya penguasa-penguasa negeri Arab yang ada di lingkaran Palestina seperti Mesir, seperti Yordania, seperti Suriah dan juga yang lainnya semestinya melakukan kewajiban tersebut untuk menghilangkan penderitaan rakyat Palestina. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Namun kaum muslimin yang berbahagia, kewajiban tersebut tidak akan pernah terselesaikan atau sempurna tanpa adanya suatu ukhuwah Islamiyah. Selama kaum muslimin berada dalam sekat-sekat nasionalisme dan juga suku kebangsaan dalam bingkai nation state seperti sekarang, maka kaum muslimin tidak akan pernah mendapatkan persatuan yang hakiki. Karena itu persatuan yang hakiki hanyalah khilafah Islamiyah. Khilafah, 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 khilafah. Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya khilafah itulah yang akan menjadikan benteng perisai bagi kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda,
kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halakan nabiyun khulafaun nabiyun wa innahu la nabiyya ba'di walakin khulafaun fataksur. Qalu fama ta'muruna fu bi baitil awal fal awal wa atuhum haqqahum fa innallaha amastara'ahum. Sesungguhnya Bani Israel setiap kali para nabi mereka meninggal, sesungguhnya Bani Israel setiap urusannya diurus oleh para nabi. Setiap kali nabi meninggal maka akan digantikan oleh nabi yang lain. Tapi sekarang sudah tidak ada nabi, kata Rasulullah Muhammad, setelahku. Tetapi apa? Walakin khulafaun wa taksur, akan ada banyak khalifah. Qalu fama ya'muruna, maka apakah yang diperintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Para sahabat bertanya. Fu bi baitil awal fal awal, maka baiatlah yang pertama dan yang pertama itu saja, dan berikanlah hak mereka kepada mereka haknya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan mereka dan meminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu kaum muslimin, sesungguhnya hanya dengan jihad dan khilafahlah kaum muslimin akan bisa menyelesaikan atau menuntaskan persoalan Palestina. Syekh Taqiyuddin Imam Nabhani pernah berkata bahwa sesungguhnya Israel adalah bayang-bayang dari penguasa negeri muslim saat ini. Apabila bayang-bayang negeri muslim ini hilang, maka bayang-bayang atau benda itu tersebut juga akan hilang. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Demikianlah, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita menegakkan kembali khilafah Islamiyah untuk menegakkan jihad fisabilillah. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan area ini hanya karena tetesan rintikan hujan. Setuju? Setuju. Takbir. Mari pada para peserta semuanya untuk merapatkan kembali barisannya, merapikan kembali barisannya. Bapak-bapaknya jangan kalah sama ibu-ibunya. Ibu-ibunya masih rapi sampai sana, ya. Walaupun ada sebagian yang mundur, mohon yang mundur ke depan lagi, maju lagi merapikan barisan kembali. Termasuk bapak-bapaknya silahkan untuk merapatkan kembali barisannya. Kita akan menyerukan kembali, akan menerigakan kembali dengan sekencang-kencangnya bahwa solusi untuk penyelesaian Palestina itu adalah jihad dan khilafah. Takbir. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Al-khilafah wa'dullah. Al-khilafah wahdullah. Wa busra Rasulillah. Wal busra Rasulillah. Al-khilafah wa'dullah. Al-khilafah wahdullah. Wa busra Rasulillah. Busra Rasulillah. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Bebas, bebas, bebaskan Palestina. Hidup untuk Gaza, hancurkan Zionisme. 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 Solusi tuntas untuk penyelesaian Palestina adalah dengan jihad dan khilafah. Takbir. Untuk selanjutnya, terakhir untuk pembacaan press release dari aksi kegiatan pada hari ini,
yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Abdul Rauf, dan dimohon kepada seluruh orator untuk naik ke mobil komando. Kepada Ustadz Harun Ar-Rasyid, kepada Ustadz Fakih, kepada Ustadz Budiman, kepada Ustadz Yahya Husain, dan kepada Ustadz Muhammad Wibowo. Kita iringi para menghadap orator dengan pekikan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rasulullah. Baik, berikut ini kami bacakan pernyataan sikap. Palestina masih terjajah, bebaskan dengan jihad dan khilafah. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memimpin pertemuan yang dihadiri Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Yordania, Turki, Indonesia, dan Pakistan, yang dilakukan di sela-sela sidang Majelis Umum PBB pada Selasa 23 September 2025, dan ia mengajukan rencana 21 poin kepada mereka. Dan yang paling menonjol di antara tuntutan pembebasan semua tahanan Yahudi yang ditahan Hamas, kemudian gencatan senjata permanen dan penarikan bertahap tentara Yahudi. Pada salah satu poin perjanjian gencatan senjata itu menyatakan semua infrastruktur militer dan terowongan dan fasilitas produksi senjata akan dihancurkan dan tidak akan dibangun kembali. Selanjutnya akan ada proses demilitarisasi Gaza di bawah pengawasan pemantau independen, dan tentara entitas Yahudi akan tetap menguasai sekitar 53% wilayah Gaza. Terkait perkembangan Palestina ini, kami Aliansi Muslim Purwokerto Peduli Palestina bersama komponen umat Islam menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Gencatan senjata meski memberikan kelegaan sementara waktu, tetapi tidak berarti penjajahan Israel di Palestina berakhir. Israel dengan dukungan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Eropa akan terus menjadikan negeri Palestina di bawah penjajahan mereka. 2. Inisiatif Trump melakukan gencatan senjata di Gaza adalah upaya busuk untuk menghapus isu Palestina dan melegitimasi penjajahan Israel. 3. Sambutan para penguasa Muslim terhadap rencana tersebut mengkonfirmasi bahwa mereka telah mengkhianati amanah umat dan menjadi pelayan bagi kepentingan imperialis Barat dan Zionis. 4. Menyerahkan penyelesaian masalah Gaza kepada Trump, padahal ia pendukung utama agresi brutal Yahudi terhadap Gaza, adalah puncak pengkhianatan dan penghinaan terbesar bagi kaum muslimin. 5. Menolak gencatan senjata yang sifatnya hanya menunda pembantaian namun tidak menghentikan akar masalah, yaitu penjajahan itu sendiri. Gencatan senjata sejati haruslah diikuti dengan penarikan penuh pasukan dan pemukim Israel. 6.
menolak solusi dua negara karena merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan dan umat Islam atas seluruh tanah Palestina. Dan karena itu solusi tersebut adalah haram, karena mengakui solusi dua negara berarti adalah pengkhianatan terbesar. 7. Jihad adalah solusi untuk masalah Palestina. Khilafah adalah wujud hakiki penyelesaian kaum muslimin. Khilafah akan mengerahkan tentaranya untuk berjihad mengusir penjajah Israel dan berhadapan dengan negara yang menyokong Israel. Khilafah yang akan mengungkap dan menghancurkan rencana busuk negara penjajah dan kaki tangannya. 8. Solusi Palestina hanya bisa terwujud jika umat Islam bersatu, berjuang dan melaksanakan kewajiban agama kita untuk membebaskan tanah suci Palestina, dan jihad serta tegaknya khilafah adalah jalan kita. Tidak ada waktu lagi untuk menunda-nunda karena setiap detik sangat berharga. Purwokerto 26 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Aliansi Muslim Purwokerto peduli Palestina. Demikian. Takbir, takbir, takbir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kibarkan bendera umat Islam, kibarkan al-liwa, kibarkan naraya, bendera yang akan menaungi kalian di dunia dan di akhirat. Takbir, takbir, takbir. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aksi kita hari ini menjadi hujah kita kelak di akhirat. Mudah-mudahan aksi kita hari ini didengar oleh dunia, didengar oleh pemimpin-pemimpin negeri muslim, sehingga kemudian tersadarkan hatinya, terbuka akalnya untuk menegakkan khilafah Islamiyah. Takbir, takbir, takbir. Untuk selanjutnya kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Abdullah Kison. Pada beliau tafadhol maskura. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadina ala kulli nati salati al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dhamil sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nas'alukan salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakratil maut wa zata minan nar ma'afan indal hisab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafah ala minhajin nubuwah tu'izu bil kufra wa ahlu wa ja'al minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafah ala minhajin nubuwah tu'izu bil kufra wa ahlahu minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ahsanal jazaa. Sebarluaskan seruan ini kepada teman-teman kita, saudara-saudara yang lain. Mohon kepada peserta majulah hai mujahid muda, sambutlah tegaknya khilafah, lanjutkan kehidupan Islam, rahmat bagi seluruh alam. Majulah hai mujahid muda, sambutlah kebangkitan Islam, bebaskan dari penjajahan seluruh negeri-negeri Islam. Majulah hai mujahid muda, sambutlah tegaknya khilafah, lanjutkan kehidupan Islam, rahmat bagi seluruh alam, rahmat bagi seluruh alam, rahmat bagi seluruh alam. Untuk acara akhir selanjutnya, Mas. Ya, mohon benderanya, atribut, banner dikumpulkan dulu. Insya Allah nanti kita akan adakan aksi bela Palestina yang keempat. Silahkan Bu, silahkan dimasukkan bapak-bapaknya juga nggih. Benderanya mohon dikumpulkan, jangan sampai tercecer apalagi disia-siakan. Ini bendera kemuliaan umat Islam, benderanya panji-panjinya Rasulullah SAW. Ini harus dijaga, diperjuangkan akan tegaknya. Loh, nyongkol bentar. Aksi. Bang, air minum itu, air minum dibawa ke mobil.